Halo, berjumpa lagi dengan saya, Iksan Rizky, dalam channel Matisan. Ini adalah video pembahasan soal materi peluang bagian kedua. Pada video ini, kita akan belajar soal-soal peluang yang melibatkan permasalahan kaidah pecacahan yang meliputi aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Tentunya kamu harus mengingat lagi bagaimana menentukan jumlah kemungkinan dari aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk mengingatkan lagi tentang materi ini, kamu bisa melihat lagi video yang membahas tentang aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk mempermudah, link videonya bisa dilihat di bagian deskripsi. Oke, ini adalah review sebentar mengenai konsep dasar peluang. Pada video sebelumnya kita sudah membahas ini secara detail. Jadi untuk video kali ini kita hanya mereview saja bahwa peluang kejadian A atau peluang dari sebuah kejadian A itu adalah perbandingan dari jumlah kejadian A dengan jumlah keseluruhan kejadian atau NA dibagi NS. Kita mulai bahas untuk soal yang pertama. 6 orang pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil ketua, 2 orang sekretaris, dan 2 bendahara akan melakukan foto bersama dengan berdiri berjajar. Tentukan peluang dalam formasi foto tersebut, ketua dan wakil ketua itu selalu berdekatan. Jadi ini adalah permasalahan bagaimana 6 orang yang berdiri berjajar, jadi jumlah susunannya kemungkinannya ada berapa. Itu adalah jumlah semua kemungkinan atau NS-nya. Oke, sekarang kita hitung NS-nya atau jumlah semua kemungkinannya. Ini adalah kemungkinan dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Mereka berdiri berjajar ya. Jadi ini kita hitung jumlah susunannya ada berapa. Ini kita tahu ini ada 6 objek yang dia berdiri bebas, dia bisa saling bertukar posisi. Jadi ada 6 unsur yang kita susun sehingga NS-nya atau jumlah susunannya ada 6 faktorial, atau ini kalau kita hitung 720 gitu ya. Karena kita hitung untuk jumlah kejadian A. Kejadian A di sini adalah susunan di mana ketua dan wakil ketua dia selalu berdekatan. Ya, sedangkan sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2 ini dia independen ya, dia bisa berdiri bebas dimanapun ya. Nah sekarang ini kita lihat untuk jumlah kejadian A atau NA nya adalah ini ketua dan wakil ketua ini adalah satu objek tersendiri. Jadi di sini totalnya ada 5 objek atau 5 unsur yang bisa saling berpindah posisi, sehingga kita menyusun 5 objek ya atau 5 faktorial. Nah dikarenakan ketua dan wakil ketua ini juga bisa saling berpindah atau bertukar posisi, atau ketua ini kan di kiri tapi ketua kan juga bisa di sebelah kanan. Jadi ini dikalikan ada 2 kemungkinan ya, 2 posisi yang saling berpindah atau 2 faktorial. Ini kalau kita hitung 5 faktorial itu adalah 120 dikalikan 2 atau 240. Dari sini bisa kita hitung bahwa peluang dari kejadian A rumusnya adalah NA dibagi NS atau 240 dibagi 720. Ini kalau kita sederhanakan nilainya adalah 1/3. Jadi peluang dalam formasi 6 pengurus OSIS ini yang berdiri berjajar, ketua dan wakil ketua itu berdekatan, peluangnya adalah 1/3. Pada soal yang kedua, dalam sebuah pesta terdapat undian berhadiah berupa kupon undian. Di dalam kotak terdapat 50 kupon dengan 10 diantaranya adalah hadiah utama dan sisanya zong atau kosong. Sehingga yang zong ini jumlahnya ada 40 kupon ya. Peserta diminta untuk mengambil 2 kupon sekaligus. Tentukan peluang seorang peserta mendapatkan 2 hadiah sekaligus ya. Artinya di dalam mengambil 2 kupon itu seorang peserta mendapatkan 2 hadiah ya, atau dua-duanya itu tidak zong. Oke, kita bahas untuk penyelesaiannya.
Ini adalah masalah yang melibatkan bagaimana cara mengambil dua kupon sekaligus ya, atau mengambil dua kupon dari sekumpulan atau 50 kupon yang tersedia. Nah, ini termasuk dalam permasalahan kombinasi ya, bukan permutasi. Karena misalkan saya mendapatkan dua kupon, yaitu kupon A dan B, dengan saya mendapatkan kupon B dan A, itu dua kupon yang saya dapatkan itu sama persis ya, artinya sama. Jadi A dan AB dengan BA itu posisinya sama, itu hanya dihitung satu kejadian itu ya, sehingga ini termasuk dalam permasalahan kombinasi. Sekarang untuk jumlah semua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu NS-nya, itu di sini NS-nya adalah bagaimana mengambil dua kupon dari sekumpulan 50 kupon gitu ya. Jadi cara mengambil dua kupon, cara memilih dua kupon dari sekumpulan 50 kupon, ini adalah jumlah kemungkinannya. Sehingga NS-nya adalah 50C2, atau kalau kita hitung di sini 50 faktorial dibagi 48 faktorial kali 2 faktorial. Nilainya di sini akan didapat 1225. Ini adalah jumlah kemungkinan bagaimana mengambil dua kupon dari 50 kupon yang tersedia. Sedangkan kejadian A-nya, NA-nya itu adalah kejadian mendapatkan dua kupon yang dua-duanya itu berisi hadiah utama. Padahal di sini hadiah utamanya itu hanya ada tersedia 10 kupon. Artinya dari 10 unsur dipilih 2 unsur ya. Sehingga di sini adalah 10C2 atau 10 kombinasi 2. Kita hitung nilainya adalah 10 faktorial dibagi selisihnya 8 faktorial dan 2 faktorial. Ini kalau kita hitung didapat nilainya adalah 45. Sehingga dari sini kita dapatkan peluang dari kejadian A-nya adalah 45 dibagi 1225. Ini kalau kita sederhanakan, kita bagi 5 semua, berarti 9 per ini kita bagi 5 didapat nilainya adalah 245. Ini adalah peluang ya seorang peserta mendapatkan dua hadiah sekaligus. Jadi 9 berbanding 245 kemungkinan. Oke, sekarang untuk soal yang ketiga. Dari 18 orang pengurus OSIS yang terdiri dari 10 laki-laki dan 8 wanita, akan dipilih 4 orang perwakilan untuk menghadiri pertemuan dengan pengurus OSIS nasional. Tentukan peluang dalam pemilihan tersebut terpilih semuanya laki-laki. Di sini permasalahannya adalah memilih 4 orang dari 18 orang pengurus OSIS. Jadi ini memilih 4 orang dari 18 orang. Jadi ini termasuk karena hanya memilih dan tidak ada posisinya. Berarti ini termasuk dalam permasalahan kombinasi, sehingga semua kemungkinannya semua kemungkinan dari kejadian memilih 4 orang dari 18 orang adalah 18 kombinasi 4. Ini kalau kita hitung didapat nilainya adalah 18 faktorial dibagi selisihnya 14 faktorial dikali 4 faktorial, sehingga didapat nilainya adalah 3060 gitu ya. Sedangkan untuk kejadian A-nya adalah kejadian terpilih 4 laki-laki dari 10 orang laki-laki yang ada, sehingga NA-nya adalah 10 kombinasi 4, sehingga dihitung di sini 10 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 faktorial, sehingga didapat nilainya adalah 210. Dari sini bisa disimpulkan bahwa peluang dari kejadian A itu adalah NA dibagi NS atau 210 dibagi 3060 ya. Ini kalau kita sederhanakan bisa dibagi 30 semua ya. 7 per 102. Jadi ini peluangnya ya. Jadi peluang terpilih semuanya laki-laki adalah 7 berbanding 102.
Oke, sekarang untuk soal yang keempat. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola kuning, dan 3 bola biru. Dari kotak tersebut akan diambil 3 bola sekaligus. Tentukan peluang mendapatkan 2 bola merah dan 1 bola biru. Ini termasuk permasalahan kombinasi ya, karena ini mengambil bola ya, mengambil. Jadi mengambil itu ya asal terambil, artinya tidak ada posisi yang diperhatikan. Jadi untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu semua kemungkinan dari kejadian ini. Ini adalah kejadian mengambil 3 bola sekaligus ya. Jadi NS-nya adalah mengambil 3 bola sekaligus dari total ada 12 bola ya. Jadi mengambil 3 bola dari 12 bola. Sehingga NS-nya 12 kombinasi 3. Ini kalau kita hitung 12 faktorial dibagi selisihnya 9 faktorial dikali 3 faktorial, sehingga didapat nilainya adalah 220. Sedangkan untuk kejadian A, jumlah dari kejadian A atau NA-nya adalah kejadian mendapatkan 2 bola merah dan 1 bola biru. Kita tahu bola merahnya ada 5 ya, diminta untuk mengambil 2 bola merah ya, sehingga 5 kombinasi 2, 3 dikali 3 kombinasi 1. Sekarang kita hitung untuk 5C2 atau 5 kombinasi 2 itu 5 faktorial dibagi selisihnya 3 faktorial kali 2 faktorial. Untuk 3 kombinasi 1 ini 3 faktorial dibagi selisihnya 2 faktorial kali 1 faktorial. Ini bisa kita coret sehingga didapat nilainya adalah 5 faktorial itu 120 dibagi 4 ya. Didapat jumlah kejadian A-nya adalah 30 kemungkinan. Dari sini bisa disimpulkan peluang kejadian A-nya itu adalah NA dibagi NS, yaitu 30 per 220, atau didapat nilainya adalah 3 berbanding 22 atau 3 per 22. Ini adalah peluang mendapatkan 2 bola merah dan 1 bola biru dalam pengambilan 3 bola sekaligus dari 12 bola. Sekarang untuk soal yang nomor 5. Dalam sebuah judi nomor 4 angka, seseorang memasang 100 taruhan nomor berbeda. Tentukan peluang orang tersebut memenangkan taruhannya. Nah, jadi di sini permasalahan tentang jumlah kemungkinan ya, 4 digit angka itu bisa keluar, itu ada berapa kemungkinannya. Oke, tentunya kita cari NS-nya sama dengan soal sebelumnya. NS-nya adalah semua kemungkinan 4 angka itu bisa keluar ya. Jadi ini NS-nya adalah 4 angka ini, 4 digit. Anggap aja ini kita bikin 4 digit yang berbeda ya. Nah, digit pertama ini kan dia bebas ya. Berarti di sini ada 10 angka. Karena di sini bisa angka 0, 1, 2, karena di sini bukan bilangan ya, tapi 4 angka yang bisa keluar dalam sebuah taruhan nomor itu ya. Jadi ini 10 kemungkinan. Di angka yang kedua juga 10 kemungkinan, karena angkanya kan bisa berulang, karena nomor yang keluar kan bisa 55 semua, bisa 00 semua, dan seterusnya ya. Ini juga 10 kemungkinan, di sini juga 10 kemungkinan, sehingga totalnya NS-nya adalah 10 pangkat 4 ya, 10 kali 10 kali 10 kali 10, atau didapat NS-nya adalah 10.000. Nah, sedangkan untuk kejadian A di sini, kejadian A-nya di sini adalah orang tersebut memasang 100 taruhan nomor yang berbeda. Jadi NA-nya itu atau kejadian A-nya itu ya ada 100 kemungkinan. Ya, karena orang itu memasang 10 angka yang berbeda. Jadi misalkan di taruhan yang pertama atau di angka yang dia pasang pertama itu 1 2 3 4, angka yang kedua 1 2 2 2 2, dan seterusnya. Jadi ada 100 kemungkinan yang dia pasang, sehingga peluang dari kejadian A-nya atau peluang orang itu memenangkan taruhannya itu adalah 100 per 10.000 ya, atau 1 per 100 ya. Di sini kalau dibuat persentase nilainya hanya 1%. Jadi kemungkinan orang tersebut memenangkan taruhannya itu hanya 1% saja, atau sangat kecil sekali. Padahal dia memasang 100 taruhan ya. Memasang 100 taruhan aja
dia peluangnya hanya 1% untuk memenangkan taruhannya. Jadi ini ya paling tidak kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari soal ini. Ternyata untuk memenangkan sebuah taruhan itu kemungkinannya sangat kecil sekali ya. Kalau ini dia hanya memasang satu taruhan, tentunya peluangnya adalah 1 berbanding 10.000. Logikanya kalau 1 berbanding 10.000 itu logikanya kamu bisa menang setelah memasang 10.000 kali. Sekarang untuk soal yang ke-6, dalam sebuah permainan kartu remi akan dibagikan 5 buah kartu. Tentukan seseorang mendapatkan 5 kartu dengan jenis yang sama. Nah, ini termasuk permasalahan bagaimana mengambil 5 kartu dari satu set kartu remi atau kartu bridge. Kita tahu bahwa jumlah kartu remi ya, jumlah kartu remi itu ada 52 kartu ya. Nah, tapi hati-hati di sini NS-nya bukan 52 karena dari 52 kartu ini akan dibagikan 5 kartu sekaligus. Dari 52 unsur diambil atau dipilih 5 unsur. Jadi 52 kombinasi 5 itu ya. Karena ini memilih kartu. Sehingga didapatkan ini 52 faktorial dibagi selisihnya 47 faktorial dikali 5 faktorial. Ini didapatkan 2.598.960 ya. 2.598.960 kemungkinan. Nah, ini banyak sekali nih kemungkinannya. Untuk kejadian A di sini atau NA-nya adalah kejadian mendapatkan 5 kartu dengan jenis yang sama. Artinya kita mendapatkan 5 kartu hati atau 5 kartu keriting atau 5 kartu wajib atau 5 kartu skop. Jadi ada 4 ya, ada 4 kemungkinan. Jadi ini 4 kali. Nah, kita mendapatkan misalkan anggap aja 5 kartu hati. Kita tahu jumlah kartu hati itu ada 13 ya. Kita memilih 5 diantaranya sehingga nilainya adalah 13 kombinasi 5. Sehingga NA-nya 4 dikali 13 faktorial dibagi selisihnya 8 faktorial kali 5 faktorial. Sehingga didapatkan 4 dikali 1287. Sehingga didapatkan nilainya adalah 5148. Dari sini bisa disimpulkan bahwa peluang dari kejadian A itu adalah NA dibagi NS atau 5148 dibagi 2.598.960. Sekarang untuk soal yang ke-7, dalam sebuah keranjang terdapat 50 buah salak dengan 10 diantaranya busuk. Jika kita mengambil 4 salak sekaligus, tentukan peluang terdapat salak yang busuk yang terambil. Di sini permasalahannya adalah dari 4 salak yang kita ambil itu selalu ada minimal 1 ya, selalu ada yang busuk ya. Jumlah semua kemungkinan dari kejadian pada permasalahan ini adalah kejadian bagaimana mengambil 4 buah salak dari 50 buah salak yang tersedia ya. Ini hanya mengambil, tentunya tidak ada urutan yang diperhatikan sehingga ini termasuk dalam permasalahan kombinasi, yaitu mengambil 4 unsur dari 50 unsur yang tersedia atau 50 kombinasi 4. Ini kalau kita hitung berarti 50 faktorial dibagi 46 faktorial dikali 4 faktorial atau nilainya adalah 230.300. Nah, sedangkan untuk kejadian A di sini adalah kejadian mendapatkan atau terdapat salak busuk ya, atau minimal ada yang busuk lah, minimal ada 1 yang busuk. Nah, ini kemungkinan ada banyak sekali, yaitu di kejadian A di sini bisa 1 busuk, tentunya 3-nya baik, anggap aja dia tidak busuk gitu ya. Atau bisa juga mendapatkan 2 busuk, 2 baik.
atau bisa mendapatkan 3 busuk, 1 baik, atau mendapatkan 4-4-nya busuk ya. Karena di sini arti dari terdapat salak yang busuk adalah ya minimal ada 1 yang busuk ya. Terdapat salak yang busuk, 3 baik. Jadi jumlah salak yang busuk itu ada 10, diambil 1, berarti 10 kombinasi 1 dikalikan jumlah salak yang baik itu ada 40, diambil 3 ya, berarti 40 kombinasi 3. Nah, dihitung nilainya ya. Setelah dihitung nilainya adalah 98.880. Sekarang untuk yang kedua, kemungkinan yang kedua 2 salak busuk dari 10 kemungkinan, berarti 10 kombinasi 2 dikalikan jumlah salak yang baiknya terambil 2, berarti 40 kombinasi 2. Ini dapat nilainya adalah 35.100. Sekarang untuk kemungkinan yang ketiga didapat 3 salak busuk, berarti 10 kombinasi 3 dikalikan 1 salak yang baik atau 40 kombinasi 1. Ini nilainya adalah 4.800. Dan yang terakhir kita mendapatkan 4 salak busuk atau semuanya busuk, berarti 10 kombinasi 4. Ini nilainya adalah 210. Jadi total NA-nya atau jumlah semua kemungkinan dari kejadian mendapatkan minimal 1 salak busuk adalah, ini kita jumlahkan aja ya. Didapat nilai keseluruhannya adalah 138.910 kemungkinan atau kejadian itu ya. Sehingga peluang dari kejadian A ini adalah 138.910 dibagi semua kemungkinannya ada 230.300. Ini adalah semua kemungkinan mendapatkan minimal 1 salak busuk dari pengambilan 4 salak sekaligus.